Shalom saudara. Shalom. Masih lemes. Shalom. Saya mau dengar sorak-soraknya anak-anak Tuhan yang luar biasa jemaat Gesmat Indo. Orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Orang-orang yang diurapi Tuhan, berikan sorak-sorak sekali lagi coba. Katakan haleluya. Allah kita yang baik, amin. Pagi hari ini, siang hari ini kita mau siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita siap terima kuasa dari Tuhan, amin. Yuk kita sama-sama berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Bapak. Buat hari yang begitu indah dalam hidup kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kalau siang hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Bukan sekedar rutinitas belaka Tuhan. Bukan sekedar rutinitas hari Minggu Tuhan. Tapi segenap kerinduan kami, segenap hati kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Yaitu berjumpa pribadi dengan Engkau Bapak. Kami ingin rasakan hadirat-Mu. Kami ingin rasakan lawatan-Mu lebih dan lebih dahsyat lagi Bapa. Kami mau Tuhan saat kami datang ke tempat ini, kami pulang menjadi pribadi yang berbeda. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara, sambil sorak-sorakan dan katakan haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Yesus, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. So Kau layak ditinggikan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Siapakah
bersorak bagi namamu lebih dan lebih dahsyat lagi. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan. Siapa yang lebih dari pemenang? Angkat tangannya sama-sama. Berikan sorak-sorai dan katakan haleluya. Yes. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah beri kami lebih dari pemenang. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau nyanyikan nyanyian kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ada satu nama. Namamu. Satu nama yang besar. Hanyalah namamu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Jangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kaulah Raja. Katakan amin. Nyanyi satu suara, angkat suaramu. Satu nama. Satu nama yang besar. Hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan. Hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Ajaib hebat Raja. Semuanya sama-sama di depan Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami. Tangannya sama-sama diangkat di hadapan Tuhan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kaulah Raja. Masih memuji Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan satu suara kami memuji dan meninggikan namamu sama-sama. Kami bawa pujian. Lebih keras lagi di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Kami umat-umat-Mu yang lebih dari pemenang yang telah Kau tebus Bapa. Sorakan kemenangan. Semuanya sama-sama lompat di hadapan Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. Sorakan hosana. Yes. Woo. Terima kasih buat kuasa yang sudah Kau berikan bagi kami. Firman-Mu jadi daging dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Yes. Thank you Lord. Satu suara.
surga, amin. Sambil duduk bilang kanan kirinya, engkau sudah terima kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kuasa yang sudah kau berikan bagi kami Tuhan. Kuasa untuk menginjak kekuatan lawan Tuhan Yesus. Menginjak segala sakit penyakit, pergumulan hidup, permasalahan hidup. Kita sudah lebih dari pemenang karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang berjalan bersama kami. Karena firman-Mu Tuhan Yesus adalah hidup kami. Kami hidup mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Mata kami memandang padamu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan. Bukan dengan kekuatan ku tak jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
kami Tuhan. Jangan lepaskan. Dengan senang hatimu nyanyikan. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kau Allah yang setia. Amin Tuhan Yesus. Peganglah tanganku. Kaulah. Amin. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku.
seribu rebah di sisiku. Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di dadaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya Tuhan Allah penolong kita, mari berikan kemuliaan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, yang semangat katakan amin. Senang bisa bersama Bapak Ibu semua dalam keadaan yang terbaik, semua segar. Yang percaya minggu-minggu ini diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan semua. Wow, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Halim Pranata yang memberikan kesempatan saya untuk mempercayakan mimbar ini, menyampaikan pesan firman Tuhan juga pada Bapak Gembala, Bapak Hendra Pranata. Selamat atas pentabisannya. Senang sekali melihat, tepuk tangan buat Bapak Gembala kita yang sudah Tuhan percaya memegang otoritas untuk memimpin gereja ini. Saya percaya guys akan penuh kemuliaan Tuhan lebih luar biasa lagi. Ya, tidak terasa 14 tahun 14 tahun sudah tidak di gereja ini. Dan ini sebuah kepercayaan anugerah boleh di tempat ini. Ada beberapa yang saya kenal, tapi mungkin ada banyak yang juga tidak saya kenal. Minimal Pak Edi saya kenal selalu gitu ya. Nah, yang lain beberapa para pemimpin. Pak Halim sudah 2 kali ke gereja kami dalam pelayanan, membagikan pesan firman Tuhan. Dan saya berdoa nanti Bapak Gembala juga tahun depan ya Pak, Pak Indra tahun depan boleh berbagi, atau mungkin yang lain disertai dengan beberapa para pemimpin. Jadi kami terus membangun sebuah hubungan luar biasa. Pak Halim hampir tiap minggu itu WA, tiap minggu kasih pesan firman, bahkan telepon, dan cukup lama bicara ini dan itu. Senang sekali ada di bawah bimbingan sampai hari ini pun saya juga terus dibimbing Pak Halim dalam pelayanan penggembalaan. Dan kalau bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Selama 10 tahun saya ada di gereja ini, dan tahun-tahun terakhir, tahun ke-8, ke-9, ke-10 dipercaya untuk nangani anak muda. Dan senang sekali bersama mereka, anak-anak muda. Tadi pagi hampir rata-rata anak-anak muda yang melayani yang dulu saya layani. Sekarang mereka, katanya Pak Hendra, dulu mereka masih sekolah, sekarang sudah nyekolahkan. Karena dulu masih SMA, ada yang kuliah. Nah sekarang sudah punya istri, udah punya suami, dan senang melihat hidup mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sampai hari ini pun saya juga masih bergerak di anak muda, karena di kota Semarang saya menjadi salah satu pemimpin anak-anak muda. Karena saya senang bersama dengan anak-anak muda, sebab mereka bagian warisan untuk gereja ke depan. Memang ketika menangani anak muda itu rasanya butuh perjuangan, pengorbanan. Tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka akan jadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Saya bersama istri, anak saya 2 sejak dulu sampai sekarang, dan belum pernah punya mimpi lagi untuk yang ketiga gitu ya, karena sudah mau lulus dan segala macam. Dan kira-kira itu saya sekarang menggembalakan di Semarang. Terima kasih buat segala support. Jadi Semarang menjadi tempat untuk saya melayani Tuhan. Ada beberapa cabang gereja yang juga sudah berdiri. Ada 4 gereja, jadi hampir 5 gereja yang saya sedang koordinator untuk membimbing mereka semua. Ada beberapa tempat, dan sekarang juga sedang merintis cabang yang di Jogja.
Mohon doanya supaya Bapak Ibu kita semua makin banyak jiwa diselamatkan, makin banyak orang-orang yang terima Yesus. Dan saya percaya gereja Emunah Solo Baru pun diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Baik, izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan dan kita akan dibantu layar LED kita. Kalau Bapak Ibu pernah lihat tokoh ini, namanya Albert Einstein. Albert Einstein dia adalah tokoh dunia dengan banyak penemuan gitu ya, dengan banyak penemuan. Dari penemuan-penemuannya kita tahu kita bisa menikmati beberapa penemuannya. Tapi dalam bukunya yang saya baca salah satunya dia berkata, apa gunanya hidup di dunia ini? Jadi dia sedang mengajukan sebuah pertanyaan di tengah banyaknya penemuan yang dia temukan. Tapi sebelum banyaknya temuan yang dia temukan, dia coba merenung apa gunanya hidup di dunia ini. Bapak Ibu tahu kalau baca biografinya Albert Einstein, dia orang yang tidak pintar sebetulnya. Beberapa kali dikeluarkan dari sekolah karena memang kelihatannya tidak ada sesuatu yang keren dalam hidupnya. Nah, tapi Albert Einstein dia berkata apa gunanya hidup di dunia itu. Dan itu yang menjadi pijakan awal sehingga dia melakukan banyak penelitian-penelitian. Ketika penelitian pertama gagal, dia buat penelitian yang kedua gagal, buat penelitian lagi, sampai ribuan penelitian dan banyak yang akhirnya membawa sebuah dampak yang luar biasa. Nah, dari pertanyaan Albert Einstein, saya juga sangat diberkati dengan 3 pertanyaan yang Pak Halim selalu sampaikan kepada kita, kepada saya khususnya. Ada 3 pertanyaan yang selalu disampaikan. Yang pertama, untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Yang kedua adalah untuk apa kita menjadi orang Kristen? Yang ketiga adalah untuk apa pergi ke gereja? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan simpel, sederhana, tapi kadang-kadang membuat kita tidak terlalu konsentrasi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Padahal sebetulnya kalau Bapak Ibu pertanyaan ini bisa dijawab, kita akan menjadi orang percaya yang luar biasa. Kita akan jadi orang percaya yang tahan banting. Kita akan menjadi orang percaya yang punya jiwa juang. Seperti tema di bulan ini. Tidak mudah menyerah. Punya jiwa juang. Berjuang terus. Gagal bangkit lagi dan maju. Dan tidak pernah patah semangat. Untuk apa hidup? Untuk apa menjadi orang Kristen? Dan untuk apa pergi ke gereja? Tapi kalau mau disarikan Alkitab yang kita punya, sebetulnya ada 2 hal penting yang ada di hatinya Tuhan. Yang pertama, hidup mulia. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua adalah hidup bahagia. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau diperas Alkitab, kalau mau dirumuskan, disarikan, sebetulnya tujuan Tuhan, hati Tuhan kepada kita adalah hidup Bapak Ibu dan saya bahagia tapi juga mulia. Ada orang yang diberkati secara finansial tapi belum tentu mulia, karena yang ada adalah keinginan dagingnya. Jadi keinginan dagingnya kuat sekali, sehingga keluarganya ribut terus, keluarganya cekcok terus, keluarganya tidak pernah damai. Bahkan mungkin ada orang berkata, saya bahagia kalau punya uang banyak. Tapi terbukti bahwa ada orang-orang yang memang diberkati finansial, keluarganya tidak baik, hidupnya tidak bahagia. Tapi saya berdoa hari ini, seluruh jemaat GES yang datang dalam ibadah sore hari ini, saudara mengalami hidup bahagia dan mulia di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Hidup bahagia, hidup mulia. Saudara, hidup bahagia dan mulia itu tidak diukur dari apa yang kita punya. Yang selanjutnya tidak diukur dari usia. Orang tidak bisa berkata saya bahagia ketika nanti usia 50 tahun. Tapi kalau saudara kita lakukan firman Tuhan, maka hidup mulia dan bahagia. Kuncinya di mana? Bapak Ibu, kuncinya yang ada di hati kita. Kuncinya bukan apa yang ada di luar kita.
Saya memperhatikan di dalam pelayanan saya ada orang yang diberkati secara finansial, tapi hidupnya tidak pernah bahagia. Anaknya nakal sekali, jauh dari Tuhan dan sungguh menyedihkan. Saudara, kuncinya adalah di hati kita. Jiwa kita, hati kita lah itu kuncinya Bapak Ibu. Saudara, itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama. Tema yang kita akan renungkan hari ini, hidup menghasilkan buah roh. Sama-sama katakan 2, 3, hidup menghasilkan buah roh. Lebih semangat 2, 3, hidup menghasilkan buah roh. Mari perhatikan ayat pembuka dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai ayat 14. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Yohanes ditulis oleh murid Yesus yang namanya Yohanes. Nah, Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Yohanes adalah murid yang satu-satunya punya kesempatan tidur di dadanya Yesus. Yohanes adalah murid yang mendapatkan pewahyuan dari Yesus. Itu sebabnya dia bisa tulis kitab Wahyu. Yohanes juga adalah murid yang paling muda. Nah, di dalam tulisannya Yohanes, dia sedang berfokus bagaimana setiap orang yang percaya sadar bahwa Yesus itu adalah firman. Jadi Yohanes sedang menunjukkan dalam tulisannya, pasal 1 sampai pasal-pasal selanjutnya, bagaimana setiap orang percaya sadar bahwa firman itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah firman. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 1 dimulai dengan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, tulisan Yohanes ini memang spesial dalam kitab Injil. Dan ini yang luar biasa. Makanya kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya hidup menghasilkan buah roh. Yang pertama adalah pribadi yang dilahirkan dari Allah. Saudara, bagaimana menghasilkan buah roh lewat hidup kita? Yang pertama adalah pribadi yang dilahirkan dari Allah. Mari perhatikan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, dalam konteks jasmani, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, yang pertama bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah roh. Saudara, mari kita belajar yang pertama, pribadi yang dilahirkan dari Allah. Bapak Ibu, memang kita dilahirkan yang pertama dari orang tua kita. Makanya waktu Nikodemus datang ketemu Yesus malam-malam. Kenapa malam-malam? Karena ini pemuka agama. Jadi kalau nanti datangnya siang-siang, saudara, itu bisa menjadi hal yang tidak baik gitu ya di kalangan orang Yahudi. Makanya Nikodemus sebagai pemimpin pemuka agama waktu itu datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, orang yang dilahirkan kembali itulah yang dapat melihat Tuhan. Nah, dalam konteks hari ini sama dengan apa yang menjadi poin yang pertama. Bapak Ibu, hidup kita bisa menghasilkan buah roh kalau hidup kita yang pertama menjadi pribadi yang dilahirkan dari Allah. Ada dua bagian. Yang pertama, dilahirkan secara jasmani, mengakibatkan perbuatan-perbuatan daging. Tapi kalau kita dilahirkan dari Allah, maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan roh, yaitu apa? Buah roh. Makanya ayat 12, Yohanes berkata, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yang percaya kita adalah anak-anak Allah, katakan amin. Yang percaya kita adalah anak-anak Allah, katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa.
Bapak Ibu, Alkitab berkata, tetapi semua orang. Tuhan tidak pilih-pilih Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya pilih, tetapi yang usianya 30 sampai 50 tahun saja akan kuberi kuasa. Tuhan juga tidak pilih-pilih. Oh, aku akan memberi kuasa kepada yang usianya 20 sampai 40 tahun saja. Tidak. Alkitab ini berkata, tetapi semua orang, siapa saja, wanita, pria, mau usia level apa saja. Yesus berkata, tetapi semua orang yang menerimanya kuasa, menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa artinya? Bapak Ibu, artinya adalah kalau Bapak Ibu dan saya percaya Yesus, percaya ada wibawa ilahi yang turun dalam kehidupan kita. Makanya sebagai orang percaya, hidup kita punya bobot yang luar biasa. Tahu ya, bobot kualitas yang luar biasa. Anak Tuhan harus berbeda dengan anak dunia. Berkali-kali dalam pelayanan saya selalu berkata, anak Tuhan tidak boleh sama dengan anak dunia. Orang dunia gak jujur, orang percaya juga gak jujur. Orang dunia suka gosip, anak Tuhan juga suka gosip. Orang dunia suka menghakimi, orang percaya juga suka menghakimi. Orang dunia keluarganya tidak akur, tidak damai, anak Tuhan juga begitu. Saudara, mari perhatikan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa di dalam bahasa aslinya adalah dunamos. Dunamos itu bobot wibawa, saudara. Makanya perhatikan, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Saya kalau perjalanan pelayanan, mungkin ke Jakarta, mungkin ke beberapa, kemarin baru pulang dari Papua, 10 hari pelayanan di sana. Di pesawat itu di samping saya, kita ngobrol-ngobrol, kemudian dia langsung bisa nebak, saudara. Bapak mesti orang Kristen deh. Karena ngomongnya beda, orang Kristen sama tidak Kristen itu ngomongnya beda. Wah, saya berkata, ya saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Saudara, itu namanya wibawa, bobot yang luar biasa. Dan itu diberikan Tuhan kepada kita. Supaya kita punya power, kita punya kuasa itu. Untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari perhatikan ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes sebetulnya mau berkata bahwa orang yang diberi kuasa menjadi anak Allah adalah orang yang dilahirkan dari Allah, bukan dilahirkan darah dan daging. Artinya Yohanes, firman Tuhan sedang berkata bahwa begini, jika kita dilahirkan dari daging, maka yang muncul adalah keinginan daging. Namun jika kita dilahirkan dari Allah, maka kita makan daging dan minum darahnya Yesus. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kalau kita dilahirkan dari daging, maka yang muncul adalah keinginan daging. Bapak, Ibu, dan saya, kita dilahirkan secara daging, yaitu dari kedagingan, dari konteks manusia secara lahiriah. Dan itu secara hukum dosa, itu yang akhirnya membuat kita tidak bebas. Kita selalu ada dalam perbuatan-perbuatan daging. Tanpa disadari, Bapak Ibu mau berusaha untuk baik. Paulus berkata begini, saya itu pengen melakukan yang baik, tapi yang muncul yang jahat terus gitu ya. Saya itu sebetulnya pengen lakukan yang benar, tapi yang muncul hal-hal dosa terus. Kenapa? Karena kita ada dalam keinginan-keinginan daging. Nah, jika kita dilahirkan dari daging, maka yang muncul adalah keinginan daging. Namun jika kita dilahirkan dari Allah, maka kita makan daging dan minum darah Yesus. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya yang menjadi kunci dari bagian poin di atas tadi. Yohanes 6 ayat 48 sampai 59. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi ini sebuah pembandingan yang Yesus lakukan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Artinya menikmati hidup yang kekal. Dia hidup, dia penuh kuasa. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, perhatikan kesimpulannya, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang mau hidup selama-lamanya katakan amin. Yang mau hidup selama-lamanya katakan amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Saudara, kisah ini disampaikan Yesus ketika Yesus sedang khotbah di sinagoge. Waktu itu Yesus ada di Kapernaum. Nah, sebelum Yesus khotbah, Yesus melakukan mujizat, kasih makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Jadi apa yang Bapak Ibu baca tadi itu adalah kisah Yesus sedang khotbah di sinagoge. Dan itu tempatnya di Kapernaum. Tapi sebelum Yesus khotbah, Yesus sudah melakukan mujizat. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang. Itu baru laki-laki. Jadi kalau plus wanita, plus anak, itu bisa 10.000. Bapak Ibu bayangkan 5 roti 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang. Wow, itu luar biasa. Dan itu Yesus kita, itu Tuhan kita. Jadi kalau sore hari ini Bapak Ibu ada yang punya banyak pergumulan, ada hal-hal yang mungkin sedang kita doakan, percayalah Tuhan pasti memberkati kita dengan luar biasa. Yang percaya sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan, gak masuk akal Bapak Ibu. 5.000 orang, bahkan 10.000 orang. Nah, Yesus buat mujizat, dan selesai mujizat itu dibuat, Yesus masuk ke sinagoge. Kemudian menceritakan tentang bagaimana makan daging Yesus dan minum darahnya Yesus. Itu membuat orang banyak berkata, perkataan Yesus keras sekali. Ini gak bisa masuk akal. Perkataannya tajam, keras, dan akhirnya singkat cerita kalau Bapak Ibu baca, banyak orang meninggalkan Yesus. Mereka sudah tidak lagi mengikut Yesus karena perkataannya keras. Nah, kalau Bapak Ibu baca, siapakah yang meninggalkan Yesus? Itu golongan orang banyak Bapak Ibu. Kenapa? Yesus berkata kepada orang banyak, kamu cari aku supaya kamu kenyang. Kamu cari aku supaya kamu ekonominya kecukupan. Kamu cari aku supaya kamu perutmu bisa tetap makan. Nah, itu yang sering terjadi dalam kebanyakan orang. Saya berharap kita bukan pada golongan orang banyak. Golongan orang banyak adalah yang mengikut Yesus demi ekonominya baik-baik saja. Golongan orang banyak mengikut Yesus demi perutnya kenyang. Golongan orang banyak ikut Yesus supaya semuanya baik-baik saja. Memang saya percaya, kalau kita ikut Yesus, Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi saya berharap Bapak Ibu, level rohani kita bukan ikut Yesus supaya sakit sembuh, bukan supaya kaya dan segala macam. Tidak perlu ikut Yesus, sakit bisa sembuh juga, atau mungkin bisa diberkati juga. Nah, sekarang yang paling esensi apa? Tema yang luar biasa yang gereja ini taruh yaitu jiwa juang. Bagaimana kita berjuang supaya perbuatan daging kita makin lama makin selesai. Makin lama sudah kita tidak lakukan. Nah, perbuatan manusia roh yang luar biasa dilahirkan dari Allah. Jadi pertanyaannya, apakah maksud makan daging dan minum darah Yesus? Mari perhatikan slide ini. Makan daging Yesus artinya Yesus memperkenalkan dirinya. Aku adalah roti hidup yang turun dari sorga.
Dan roti yang aku berikan adalah daging aku, supaya dunia mendapat hidup. Sedangkan arti makna minum darah Yesus adalah Yesus memperkenalkan dirinya, darahku harus diminum. Artinya percaya kepada harga pengorbanan Yesus untuk karya penebusan, pasti akan juga mendapatkan hidup. Jadi waktu itu Yesus habis lakukan mujizat, Yesus khotbah di Kapernaum, kemudian Yesus ambil roti. Jadi dia bawa roti dan dia berkata, kalau kamu makan roti ini, maka kamu tidak akan hidup. Artinya ini roti jasmani. Kemudian Yesus menawarkan roti, yaitu dirinya sendiri. Tapi kalau kamu makan roti, yaitu roti yang turun dari sorga. Nah, siapa roti yang turun dari sorga itu? Roti yang turun dari sorga itu adalah Yesus itu sendiri. Maka firman Tuhan berkata, kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi Yesus sedang menawarkan roti ilahi, yaitu firman itu. Firman yang sudah menjadi daging, yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, itu firman siapa? Itu firman Kristus yang menghidupkan. Makanya Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, oleh pendengaran firman Kristus. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu semua, tapi Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya berdoa dan saya percaya setiap Bapak Ibu semua kita yang hadir, ketika kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, firman Kristus itu, maka iman kita akan bangkit lagi. Yang dulu mungkin kita loyo, yang dulu mungkin kita nggak bergairah, yang dulu mungkin kita patah semangat, yang dulu mungkin kita nggak berapi-api. Tapi ketika kita mendengarkan firman Kristus itu, maka saudara akan hidup lagi, saudara akan bangkit lagi, saudara akan dipulihkan, dan saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Yang percaya sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini saudara, firman Kristus apa yang ada dalam hati kita? Nah, itu yang harus menjadi perenungan. Sebab ketika Bapak Ibu kita, mari perhatikan, pribadi yang lahir dari Allah adalah pribadi yang selalu makan daging Yesus, yaitu menghidupi firman Kristus, sehingga hidupnya menghasilkan buah roh. Saudara, mari kita bersama-sama tiap hari, bukan hanya waktu perjamuan kudus, kita mengenang pengorbanan Tuhan lewat roti dan lewat anggur itu. Kemudian kita mau lebih sungguh-sungguh. Ada beberapa orang, maksudnya ada 1-2, saya mengamati kalau ke gereja fokusnya di perjamuan kudus saja, 1-2 orang. Kemudian sesekali saya tanya kepada dia, Bapak Ibu, kok Bapak Ibu ibadahnya hanya di waktu perjamuan kudus? Ya, kalau saya di perjamuan kudus itu saya rasanya kayak mendapat sesuatu. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain ya biasa saja. Saudara, makan daging Yesus, yaitu menghidupi firman Tuhan, itu bukan hanya waktu perjamuan kudus saja, bukan hanya hari Minggu saja, tapi hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, tiap hari. 1 bulan 31 hari, 1 tahun ada sekian hari, dan saudara ada 12 bulan. Yang Tuhan mau adalah makan daging Tuhan setiap hari. Maka kita pasti akan bangkit lagi, kuat lagi, hidup bergairah lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara pernah dengar nama tokoh ini, Leo Tolstoy, dia adalah penulis novel terkenal di Rusia. Dan menarik, waktu itu istrinya dan anak-anaknya meninggal karena sakit. Jadi dia merasa protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan panggil istri dan anaknya begitu cepat? Dan dia rasanya gak terima, saudara. Akhirnya dia coba mundur dari gereja, tidak ke gereja lagi. Dia nyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan gak sayang sama saya. Buktinya istri saya, anak saya, dia meninggal, dan saya padahal sayang sama mereka. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak ke gereja lagi. Tapi beberapa minggu kemudian, Pak Pendeta datang ke rumahnya dan coba jenguk. Kenapa tidak ke gereja? Dan dia berkata kepada Pak Pendeta, Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang.
Saya sudah ke gereja, saya sudah memberi persembahan, tapi kenapa Tuhan membuat seperti ini? Istri, anak saya meninggal. Nah kemudian Pak Pendeta dia berkata, untuk apa kamu hidup kalau cuma sekedar hidup meratapi apa yang sedang terjadi? Bapak Ibu, sering ketika kita punya problem, tantangan, kita lebih banyak meratapi tantangan itu daripada mengambil keputusan untuk kita melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dan kita lebih memilih meratapi, menangis. Saya tidak pernah temukan Yesus menangis. Yang saya temukan memang Yesus menangis, tapi menangisi jiwa-jiwa, saudara. Nah, sama dalam kehidupan kita. Seringkali kita fokus kepada masalah dan membuat kita terpuruk, membuat kita akhirnya down, membuat kita akhirnya gak bergairah lagi. Nah, kemudian Pak Pendeta ini berkata, untuk apa kamu seperti ini? Dan dia berpesan, baca Alkitab. Baca Alkitab dengan baik-baik. Ayat-ayat yang merupakan perkataan Yesus itu taruh di hati, perkatakan tiap hari, maka engkau akan hidup lagi. Dan saudara, itu dilakukan Leo, yang sebetulnya dia merasa gak mampu, merasa dia gak berharga, merasa Tuhan gak adil. Tapi dia ikuti nasihat Pak Pendeta, dan dia coba baca perkataan-perkataan firman Kristus yang ditulis, yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian singkat cerita dia bangkit lagi, dia pulih lagi, dia bergairah lagi. Dan saudara, akhirnya hidupnya dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini, tiap hari mari makan daging Yesus, yaitu firman Tuhan, firman Kristus itu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya Bapak Ibu semua kalau di tempat ini, yang selalu kita perkatakan adalah firman Kristus, yang selalu kita lakukan adalah firman Kristus, hidup kita pasti berhasil dan kita akan beruntung. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menghasilkan buah roh. Yang pertama, pribadi yang dilahirkan dari Allah, makan daging Yesus, yaitu melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, pribadi yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat 24 dan 25, perhatikan baik-baik. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi kuncinya di ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Saudara, bagaimana menghasilkan buah roh? Hidup yang menghasilkan buah roh. Yang kedua, selain yang pertama dilahirkan oleh Allah, makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus. Bagaimana kita menghidupi firman yang kita dengar? Saya percaya Bapak Ibu sudah ratusan kali dengar firman Kristus. Pertanyaannya begini, mana yang kita hidupi? Mana yang membuat kita terus bergerak? Kenapa? Karena firman adalah motor penggerak kita. Tapi juga yang kedua, hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan, dipimpin oleh Roh Kudus. 2, 3. Lebih semangat, 2, 3. Kasih tahu kanan kiri, mari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau hidup kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti dipimpin ego kita. Kepentingan diri kita, emosi kita. Nah, hidup yang dipimpin oleh emosi, oleh ego, oleh kepentingan diri sendiri, itu menghasilkan perbuatan-perbuatan daging, Bapak Ibu. Saya bacakan ya, di slide tidak ada, tapi saya akan bacakan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persiteruan. Jadi ribut terus gitu ya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persederaan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora. Mari perhatikan kata selanjutnya, dan sebagainya. Wah, itu berarti banyak banget tuh. Perbuatan daging banyak banget. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus sadar bahwa dulu Paulus melakukan perbuatan-perbuatan daging. Dulu saya juga melakukan perbuatan-perbuatan daging, gitu ya. Nah, perbuatan daging apa? Yaitu tadi marah, kepentingan diri sendiri, perselisihan, iri, persiteruan. Nah, kenapa? Karena kita manusia daging melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Jadi artinya kalau kita tiap hari melakukan perbuatan-perbuatan daging, Bapak Ibu, kita tidak menikmati sorga. Ini tidak perlu ditafsirkan dengan banyak tafsiran, Bapak Ibu. Ini jelas bahwa orang yang tiap hari suka marah-marah, iri hati, suami sama istri ribut terus, kemudian orang tua dengan anak gak pernah akur, kemudian ada dendam, ada iri hati, persiteruan, kemudian apalagi ini ada kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika bicara perbuatan daging, itu jamak, Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan daging. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, ketika bicara perbuatan daging itu jamak, perbuatan-perbuatan daging. Tapi berbeda ketika bicara buah roh, itu tidak jamak. Ketika bicara perbuatan daging, tadi saya sudah sebutkan kedengkian, iri hati, persiteruan, pencederaan, roh pemecah, kemabukan, pesta pora. Wah, itu disebutkan dan sebagainya. Tapi ketika bicara buah roh, itu tidak jamak, itu tunggal. Apa artinya tunggal? Tunggal itu artinya bahwa semua yang ada dalam komponen buah roh itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Makanya Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh daging. Jika dipimpin oleh roh, jika dipimpin daging, maka yang muncul adalah perbuatan daging. Bapak Ibu akan bisa menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Ada kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri. Wah, Bapak Ibu coba renungkan ya. Kalau ini 9 bagian ini, 9 hal ini menjadi satu kesatuan dalam hidup kita. Waduh saudara, keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa. Yang ada hanyalah, yang ada di dalam keluarga kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya berdoa Bapak Ibu, 9 bagian ini, satu buah roh ini, bukan jamak ya, bukan buah-buah roh, satu buah roh yang ada di dalamnya kasih, sukacita. Ini Bapak Ibu gak bisa pisah-pisahin. Ya, saya kan sudah punya kasih, tapi saya kok gak sukacita ya, gak bisa begitu. Ini jadi satu Bapak Ibu. Ini menjadi bagian. Nah, ini bisa dilakukan, ini bisa kita alami kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kesimpulannya adalah mari imani, perkatakan dan pelihara firman Kristus. Saudara, mari belajar imani, mari perkatakan dan pelihara. Yosua berkata kepada Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang mau berhasil dan beruntung boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Yang mau berhasil dan beruntung katakan yes. Yang mau berhasil beruntung katakan amin. Saudara, waktu Yosua mau memasuki tanah Kanaan menggantikan posisi Musa, Tuhan tidak kasih strategi yang hebat-hebat. Tuhan tidak ngomong sama Yosua begini, kalau kamu nanti masuk Kanaan ya, saya kasih strateginya melawan suku Hebron, melawan suku Gad, melawan suku ini. Nah, strateginya begini loh, strateginya adalah ABCD. Tuhan tidak lakukan itu Bapak Ibu. Yang dilakukan Tuhan hanya pesan ini saja.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Matius 5 ayat 13-14. Ini salah satu firman Kristus. Kamu adalah garam dunia. Jika garam ini menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan jika tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hari ini, saudara, mari imani dan perkatakan serta pelihara terus kehidupan kita. Dan hari ini mari dengar, lakukan firman. Hidup kita akan kuat, diberkati, berlimpah-limpah, serta berbuah banyak. Yang mau berbuah banyak, yaitu buah roh kita. Sama-sama katakan amin. Hari ini mari lihat anugerah Tuhan. Mari hargai Yesus yang sudah mati di kayu salib, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi orang percaya yang rata-rata. Saya selalu pesan, ingat apa yang disampaikan oleh Pak Halim waktu saya masih di sini. Bagaimana Pak Halim berpesan supaya jadi orang Kristen di atas rata-rata. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Jadilah orang percaya yang serius. Ada banyak yang memang gak serius, tapi saya berdoa keluarga guest yang hadir sore hari ini menjadi orang percaya yang serius di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Saudara, mari hasilkan buah roh. Suami yang menghasilkan buah roh, keluarganya pasti luar biasa. Istri yang menghasilkan buah roh, maka hasilnya juga luar biasa. Mari kita berkata, Tuhan pimpin saya. Kata pimpin di dalam bahasa aslinya dikontrol. Kata dikontrol itu berarti dikendalikan. Jadi mari jangan ego kita yang mengendalikan kita. Jangan kepentingan diri kita. Sebagai suami merasa punya otoritas, jadi kalau nggak mau ikut ya sudah. Nah itu namanya ego, itu namanya dikontrol oleh egonya, oleh emosinya. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, saudara, kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saya menyaksikan di dalam pelayanan saya, orang yang hidupnya berubah karena mendengar firman Kristus dan menjadi pelaku Kristus. Saudara, hidupnya terus naik dan tidak pernah turun. Sebetulnya firman yang kita baca itu firman yang membawa kita terus naik dan tidak pernah turun. Itu sebabnya kuncinya sederhana. Dengar, lakukan, imani, lakukan dan pelihara terus itu. Ada banyak firman Kristus yang membuat kita berubah dengan dahsyat. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah ditulis oleh Billy Graham dalam bukunya. Billy Graham sudah dipanggil Tuhan, sudah bersama Bapa di sorga. Bapak Ibu tahu ini adalah penginjil dunia yang luar biasa. Sekarang digantikan anaknya namanya Franklin Graham, menjadi penginjil yang juga luar biasa. Dalam bukunya Billy Graham waktu itu dia menulis sebuah cerita. Di dalam perjalanan pelayanannya, dia menulis sebuah cerita dan kisah nyata. Ada orang yang namanya Rahmat. Rahmat itu orang India. Jadi waktu itu Rahmat ini dia menjadi perampok kelas kakap di kota itu. Jadi orang ketakutan, orang sangat tidak nyaman dengan Rahmat. Jadi dia perampok kelas kakap. Nah, saudara, suatu saat dia sedang rampok sebuah rumah megah. Dia bersama dengan orang-orang kepercayaannya, dia masuk rumah itu dan dia rampok, dia ambil semua barang-barang berharga. Pemilik rumah itu disekap, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dia ambil semua barang berharga, entah emas, entah itu uang, entah laptop dan segala macam barang berharga. Kemudian setelah semua selesai, dia berkata kepada temannya, ini udah selesai, mari kita segera pergi. Nah, waktu sebelum pergi, itu Rahmat matanya tertuju kepada satu buku kecil yang ada di tempat tidur, di meja tempat tidur dari yang punya rumah. Kemudian dia coba masuk kamar itu lagi dan dia ambil buku itu. Buku itu sampulnya hitam. Buku ini kecil tapi menarik untuk diambil. Rahmat berpikir minimal ini bisa buat linteng rokok gitu. Jadi dia gak berpikir macam-macam, tapi dia berkata minimal ini bisa buat linteng rokok. Nah, kemudian dia pergi tinggalkan rumah itu. Dan singkat cerita, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, dan dia melakukan apa yang menjadi bagian kehidupannya sehari-hari. Pagi dia rokok, siang dia ngerokok, sore dia rokok,
malam dia merokok. Nah seperti biasa sebelum dia rokok, dia ambil kertas dari buku kecil itu dan kemudian kasih tembakau di situ, dia rokok. Kemudian selanjutnya begitu, dan itu dilakukan terus, saudara. Nah sampailah kepada beberapa bulan pada potongan kertas yang ada ayat yang berbunyi di dalamnya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi kemudian seperti biasa, sebelum dia taruh tembakau di kertas itu, dia baca dulu kertas itu. Dan ini menarik, saudara. Tapi ketika dia baca bagian kertas yang bertuliskan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tiba-tiba di ruang tamu itu, dia sujud tersungkur, dia nangis sejadi-jadinya. Gak ada pendeta, gak ada rohaniawan, gak ada siapa-siapa. Tapi waktu dia baca itu, dia hancur hati, dia sujud tersungkur, dia nangis, dia berkata, Tuhan, saya orang yang paling berdosa, saya orang yang betul-betul dosa paling banyak. Tuhan, saya mohon ampun, saya tidak mau rampok lagi, saya jadi orang yang mau baik, saya mau bertobat. Tidak ada pendeta, tidak ada musik rohani, tidak ada lagu-lagu rohani, hanya rahmat seorang diri yang tubuhnya kekar, kuat, banyak tato, dan dia merasa paling ditakuti di kota itu. Tapi ketika dia baca ayat itu, dia dijamah Tuhan, dia tersungkur, dia menangis sejadi-jadinya. Esok pagi dia menyerahkan diri kepada polisi, dan dia berkata, Pak polisi, saya mau bertobat, tapi supaya adil, saya dipenjara karena ini merupakan bagian hukum. Jadi Pak polisi silahkan dipenjara. Dan singkat cerita memang dia dipenjara, Bapak Ibu. Rahmat diadili dan dia dimasukkan penjara. Tapi saudara, penjara tidak membuat Rahmat berhenti cerita tentang Yesus. Penjara tidak pernah membuat Rahmat berhenti cerita tentang firman Kristus yang mengubah hidupnya, yang dulu menjadi mafia ditakuti. Tapi ketika Yohanes pasal 3:16 itu, firman Kristus itu menggetarkan hatinya. Dia cerita kepada banyak narapidana. Ada ratusan narapidana percaya Yesus. Ada ratusan narapidana yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hidup mereka menjadi orang yang luar biasa. Saya percaya hari ini, saudara, firman Kristus itu punya kekuatan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Firman Kristus itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saya tidak tahu firman Kristus apa yang mungkin hari ini sedang kita baca, sedang kita hidupi. Pesan saya adalah begini, jangan baca Alkitab, jangan baca Injil hanya sekedarnya, Bapak Ibu. Baca pelan-pelan, baca dengan penuh kesungguhan, karena itu akan menghidupkan kita. Jadi buah roh akan kita hasilkan kalau kita lahir dari Allah, hidup dipimpin Roh Kudus. Dan saya percaya jemaat GES sore hari ini hidup berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Allah yang luar biasa.